Silakan diambil. Jadi kalau udah ada sosok ular, gue nggak bisa mikir Kan sama sekali. iya, udah gitu kan ngeliat betul di gambarnya aja geli gitu. Geli ya. Geli. Itu dia melakukan itu, makan tanah itu karena pengaruh sosok ini ya. Pengaruh sosok ini, iya betul. Orang yang udah dimasukin dengan supernatural gitu tuh nggak bakal bisa jernih mikirannya gitu loh. Itu kalau orang normal mana ada yang ngelakuin kayak gitu. Nggak ada. Hati-hati loh, takutnya hari ini buas. Iya, ini. Nah, itu apa ya, Mbak? Ini jamu. Oh, Jamu Ya, mau digelasin nggak? Pakai gelas atau wadah? Perlu gelas. boleh. itu yang putih-putih. Susu. Ini susu. Thank you, Kak. Oke, kamu kalau di bawah pengaruh-pengaruh gini, ini kan sama aja menyakiti diri sendiri ya. Iya Itu sih. nggak sampai ini kan, nggak sampai kepikiran untuk menyakiti apa ya, bunuh diri gitu. Justru semenjak itu saya setiap jam 4 pagi saya rasanya pengen bunuh diri. Setiap jam 4 pagi Iya, sama jam 7. sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Iya, dia ada kecenderungan agak-agak itu. Dia mau bunuh diri setiap pagi. Iya, Kenapa ada jalan sih, Kak? karena dia ngerasa jadi tuh sebenarnya udah dipengaruhi sama hal-hal mistis kan. Dan itu masih panas ya. Iya, Iya. masih panas. Dan jam-jam tersebut adalah jam-jam mistisnya dia untuk resiko rentan mati bunuh diri. Kayak ada yang ngajak gitu loh, ya kan? Iya, Dan seperti kayak ada yang ngajak supaya loncat atau enggak iya potong-potong betul. potong-potong itu tangannya, Ah, ya kan? Iya betul. karena sosok ini. Karena sosok ini, tapi dia tuh nggak nyadar-nyadar. Ya, Mbak Arin, kamu tuh nggak sadar-sadar sampai nanti benar-benar kejadian aja repot loh. Pernah dilakuin nggak percobaan bunuh diri itu? Iya, hampir udah ngambil pisau. Pisau Iya. digeret-geret gitu. Iya, dikeret-keret. Udah semua, Iya, berdarah. banyak. Lumayan. Itu kamu nggak puas-puas sampai lagian juga dia sebenarnya kalau logikanya punya tanah kuburan tuh feng shui-nya jelek loh. Maksudnya gini loh, energi buruk dibawa-bawa, ya kan? Makan lagi. Jadi kan kita sebagai orang yang agak, maksudnya kita kan yang sehat, akal sehat kita nggak mungkin makan tanah deh intinya. Kedua, ini tanahnya tanah kuburan. Itu dia. Apalagi tujuannya dia ngelakuin ini semua kan sebenarnya mau punya anak. Punya anak. Iya, Mana- nggak gitu juga kali ya. Kamu ngelihatnya mungkin gitu punya anak dengan ritual, dengan benda-benda, dengan makhluk ini, Bro? Nggak mungkin lah. Itu ritual yang menurut saya udah agak-agak melenceng gitu loh. Dan saya ngerasain akibatnya ya itu tiap hari bangun. Dan saya ngerasain Arin nggak bisa tidur loh. Iya. Kalau begitu. Dia Panas. insomnia parah. Bener-bener nggak bisa tidur banget. Saya rasa jadi makin dingin banget loh ini. Kenapa gitu ya? Terasa di dalam studio jadi makin dingin gitu tiba-tiba. Terutama pas udah dibuka, dikeluarin ini semua. Ini apa aja ya Mbak Arin? Ini tanah kuburan. Tanah kuburan, lalu ada kembang. Ini jamu. Itu jamunya. Kak, 1 hari 3 kali katanya Ya. dia makan itu. Ya kan? Tadi Mbak bilang Gila. 1 hari 3 kali. 3 kali. Ya. Saya mau ambil lilin buat kalian juga. Hmm. Sorry. Kamu perlu lonceng nggak, Roy? Saya butuh lonceng di sini. Perlu lonceng. Matanya, coba lihat matanya dia ini bener-bener. Ya melotot ya, kayak yang nggak mau gambar kayak mata Iya, ini. Iya. Bener-bener bulat yang. Beda banget ya ke timbang orang-orang biasa gitu. Bener-bener ada isinya gitu loh. Dia dijaga siluman ular. Saya butuh lonceng tapaknya. Mbak nyarinya di mana tanah kubur dekat rumah? Apa
Iya, deket. Nyuruh orang sendiri ngambilnya. Sendiri. Thank you. Nah, Cari nyari sendiri dia. Nyari sendiri niat. dimakan ya. Dia makan ya. Menurut saya itu nggak make sense sih. Iya, bukan nggak make sense, sudah ada juga sih, jadi ya make sense. Tapi menurut saya kecenderungan kepribadian yang aneh sih. Jadi ketagihan awalnya ini ritual dari sang dukun kan? Iya. Tapi lama-lama berkembang jadi habit ya. Iya. Setiap Jadi hari kayak powerful 3 gitu. kali kalau nggak dia ngelakuin ini panas katanya badannya. Itu langsung dimakan gitu aja. Iya. Udah berapa lama Mbak makan gitu? 2 tahun. 2 tahun. Itu kalau boleh diizinkan, bolehkah saya melihat ritual makan tanahnya? Boleh. Aduh. Tunggu, ini saya nggak mau mengakibatkan fatality itu ya. Kita nggak mau membahayakan siapapun termasuk Mbak Arin. Iya, saya khawatir. Airnya sekalian. Ularnya benar-benar mengerikan ya. Ini makan tanah gitu. Kok dia? Itu jamunya buat apa? Minum. Dia Arin ini lucu ya, seperti ini. Dia tuh juga punya dia nggak boleh daerah teritori dia tuh perempuan juga. Dia harus perempuan satu begitu. Kalau dia dijadiin satu ruangan dengan perempuan lain, saya ngerasa itu akan membahayakan yang lainnya. Seperti karakter ular juga. Dia terancam gitu? Dia ngeluarin hawa negatif banget nih, sampai aku pusing banget, kayak muter gitu. Boleh minta tolong air putih. Aduh, kasihan ya. Kamu tadi jatuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Aman ya? Aman. Nggak kenapa lah. Masih. Jadi sosok yang bisa saya jelaskan tadi, beliau ini tidak sadarkan diri. Lalu kemudian satu kesimpulan yang saya dapat, ada banyak peristiwa supernatural di sini. Ada yang jatuh dengan suara yang keras. Kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri lilin yang bergerak. Aneh banget bagi saya dan nggak make sense karena makhluk halusnya ingin nunjukin eksistensinya mereka. Kedua, saya ngelihat Arin tidak bisa satuin dalam satu ruangan tuh ada wanita yang lain. Dia bakal bisa cenderung agresif gitu karena Nyerang merasa makanya tersaingi. tadi. Iya, gitu. Bukannya gara-gara apa, tapi dia tuh harus lebih diva di atas yang lain gitu. Makanya karena tadi rambutnya dicium gitu untuk sebenarnya Dia mau nggak suka. attack, iya mau Mau menyerang karena dia bentuknya ular dan pelan, jadi pelan-pelan dan gitu. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Soalnya perubahan karakternya cepat loh dia, cepat transnya. Jadi kayak trans kayak beda langsung dimensi. Splitnya cepet gitu. Tek. Menurut saya sih bagusnya nggak usah gini-gini lagi ya, nggak usah koleksi tanah kuburan lagi, karena saya ngerasa di rumahnya masih banyak beberapa barang-barang yang berkaitan dengan tanah kuburan tapi beda-beda ya. Masih ada lagi ya. Ya, aku kurang mengerti tentang tanah itu kan, dia koleksi kenapa banyak sekali. Dia makanin. Tapi ya dimakanin. Dalam mata batin saya masih banyak yang aneh-aneh. Dia cara duduknya pun masih agak setengah-setengah. Orang setengah masuk yang lain. Iya. Ini kedepannya kan dia sampai punya anak, Roy. Gimana kamu ngelihatnya? Kalau caranya begini ya mau dibilang apa lagi ya, susah kan. Mau punya anak ya usaha kayak gimana caranya. Bukan Makan justru malah makanan yang menggunakan bergizi. mistis-mistis Iya. begini ya.
terus hubungan badan dengan baik, kemudian juga higienis semuanya. Iya. Masa orang hamil mau makan tanah sih? Gak logika gak sih? Iya. Suaminya yang dibikin buta dan tersiksa itu diapain sama dia harusnya? Iya, dilempar-lemparin gitu Iya. kan. Dia harus minta maaf sama suaminya. Dia harus minta maaf sama suaminya. Gitu. Kalau jujur ya, kalau saya jadi suami kamu sih saya males. Saya cut koper aja, saya pergi cabut dari rumah. Udah tinggalin. Iyalah, karena mau kasih kesempatan kayak gimana, toh juga dia gak bisa ngehargain hidupnya dia sendiri. Dia sering mau bunuh diri kan. Iya. Tapi mudah-mudahan justru setelah malam hari ini Mbak Arin bisa menyadari semuanya dan berbuat lebih baik lagi ke depan. Gak perlu kepikiran untuk bunuh diri lagi. Karena kan kalau misalnya bunuh diri ya apa gunanya semua usaha ini, tujuannya untuk punya anak kan. Iya. Ya, tapi ini udah nggak perlu dilakuin lagi sih Mbak. Ya. Dan suami tadi perlu diminta. Minta maaf sama suami, itu suami disayang-sayang. Ada yang mau disampaikan, Dev? Ya, itu nggak usah cari-cari ke Dukun-dukun lagi ya. Mending ke dokter. Hidup sehat. Hidup sehat. Tuh, berdoa. Terima kasih Mbak Arin. Semoga ke depan usahanya jauh lebih berkah ya. Amin. Mbak Arin boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Ini jangan lupa dibuang di larung laut. Mintalah sesuatu pada Tuhan. Ia telah memberikan semuanya untuk kita dan serahkanlah semua padanya. Kamu hanya perlu nunggu waktunya tiba. Pemirsa, malam hari ini dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin, Yahya dan juga Arin. Yahya tadi mempelajari ilmu hitam begitu dalam sehingga dirinya punya ilmu kekebalan dan juga mengirimkan santet dan juga pelet. Dia melakukan mengiris lidahnya sendiri, bahkan tangannya dengan golok daging tapi tidak mempan dan sudah dinetralisir. Sementara Arin karena sakit hati, dia ingin punya anak tapi melakukan ritual yang cukup aneh dengan makan tanah dan juga jamu. Gimana Roy, tanggapan kamu, Yahya dan Arin? Dua-duanya sama-sama punya kebiasaan yang aneh. Kalau Yahya suka menggoreskan, itu ada kepuasan Senjata batin. tajam, ya. Senjata tajam, berbeda dengan Arin yang makan tanah kuburan. Iya. Saya takut dengan dua-duanya. Kebiasaan mereka bikin saya jadi kayak Iya. kepribadiannya kok jadi beda ya mereka. Jadi kayaknya begitu punya ilmu gaib, punya ilmu mistis gitu ya, mereka jadi kayak menyakiti diri sendiri ya. Emang kecenderungannya seperti itu Ada ya, kecenderungan ke arah sana. Jadi kalau misalnya punya pegangan, apalagi mereka ini kayaknya nggak kuat ya. Mereka bisa sakit tadi, akhirnya juga sesak napas. Iya. Akhirnya juga rada-rada kosong. Itu seperti itulah ya. Mereka kurang lebih punya pegangan, namun mereka terjebak sendiri. Iya, nggak tahu mereka harus gimana jadinya. Devi, gimana tanggapan kamu, Yahya dan Arin? Ya, kurang bersyukur dan berdoa sih. Kurang bersyukur ya. Iya. Itu penting sekali sih ya. Kalau Iya sih. Mudah-mudahan sih kedepannya Yahya dan Arin setelah datang ke Menembus Mata Batin akan lebih bersyukur dan juga tidak menggunakan hal-hal mistis untuk mendapatkan tujuannya ya. Devi Demplon, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya. Roy Kiyoshi, terima thank kasih you ya. atas penjelasan pencerahan buat kami semua. Pemirsa, balas dendam hanya memberikan ruang kemarahan yang tiada akhir dalam hati. Ikhlas dan berserah diri kepada Yang Kuasa adalah cara berdamai yang terbaik dengan diri sendiri. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.